Sore hari bersama Miss Ria, Randi mengendarai motor ke rumah kosong itu kembali. Senja di ujung barat mulai tampak. Awal Miss Ria protes kenapa perginya harus menjelang maghrib. Namun Randi menjelaskan alasan pada wanita itu. Sebenarnya tak masalah bagi Ria mau pergi kapan saja. Namun saat jam-jam seperti ini, para arwah banyak yang menunjukkan intensitasnya. Jika tak sadar, Ria yang bisa melihat mereka mendadak menjadi buruan untuk berkomunikasi. Akibatnya tubuhnya melemah dan ia bisa saja kerasukan mendadak. Makanya saat maghrib ia tak pernah keluar dari rumah. Ini rumah dalam ceritamu. Randi mengangguk sembari celinguan. Ia menatap sebuah mobil di depan rumah tersebut, seperti yang diceritakan Pak Dirman kemarin malam. Kemungkinan itu si pemilik yang bernama Pak Hilman. "Ran, kau mau kemana?" "Masuk," ucapnya enteng sementara Ria terlihat ragu. Karena sedari tadi ia melihat seorang wanita yang tengah merangak dengan kepala terbalik di jendela lantai 2 rumah itu. Sosok itu terus menatapnya tanpa henti sejak kedatangan dengan Randi kemari. Bahkan tanpa perlu dijelaskan pun Ria tahu siapa sosok itu. "Miss mau ikut tidak?" Ria menghembuskan nafas kasar, menetralkan detuk jantungnya dan kepalanya yang sekarang terasa pusing. Banyak suara-suara yang mampir di telinganya. "Saya ikut," ucapnya kemudian. Sudah susah payah ikut, rugi rasanya kalau tidak ikut masuk. Bersama Randi, keduanya melangkah masuk. Melewati mobil yang agak membuat Ria terpanjat karena ada sosok yang menampakkan wajahnya dari dalam mobil tersebut. "Permisi," seru Randi pada pintu rumah yang terbuka itu. Berbeda dengan kemarin saat ia nyelonong masuk, kali ini sepertinya ia harus izin lebih dahulu. "Gak ada orang, Ran," ucap Miss Ria celinguan. "Kosong dan banyak barang-barang tak terpakai di sana." "Entahlah Miss, tapi mobil ada di depan rumah." "Permisi," ucapnya lagi. Tak ada tanda-tanda orang atau bahkan jawaban. Randi berbalik. Ia menatap sekeliling rumah. Pak Dirman yang ia lihat kemarin entah berada di mana. Kalau tidak kan ia bisa bertanya pada Pak Tua itu. "Ran," Miss Ria menyenggol tangan Randi saat seorang laki-laki berewokan muncul dari dalam rumah yang gelap. Randi menoleh, lantas melihat laki-laki paruh baya yang usianya ia perkirakan lebih muda dari Pak Dirman, namun lebih tua darinya. Wajah itu tampak tak ramah dengan kedatangan keduanya. "Permisi Pak, benar Bapak yang bernama Pak Hilman?" Hilman diam menatap kedua manusia berbeda gender itu dengan tatapan tajam, lantas berdehem cukup keras mengagetkan Randi dan Ria. "Mau apa kalian kesini?" "Kami hanya ingin bertanya sesuatu tentang pemilik rumah ini sebelumnya," ucap Randi. "Saya sibuk, maaf." Hilman melewati keduanya berjalan menuju pintu mobilnya. "Ini tentang Alia Pak," tukas Randi membuat Hilman menghentikan geraknya. "Alia yang sebenarnya dibunuh, bukan bunuh diri. Apa Bapak tahu itu?" Randi terperanjat dengan mata terbelalak. Dilihat Miss Ria mengatakan hal itu dengan enteng, sementara ia tak enak sendiri menatap laki-laki tua itu yang kini menatap Ria tajam. "Apa maksud kamu sebenarnya?" Ria melangkah maju. Randi menahan tangan sembari menggelengkan kepala. "Biar kita tahu kebenarannya, Randi. Kulihat Bapak itu tahu sesuatu. Tapi katakan apa maksud kamu kalau Alia sebenarnya dibunuh?" Hilman berjalan mendekat ke arah kedua orang anak muda itu di hadapannya dengan mata nanar. Sementara langit di cakrawala sana sudah berwarna jingga sepenuhnya. "Jadi, apa yang ingin kau bicarakan?" "Aku sebenarnya..." Hilman menggenggam erat cincin di balik saku celananya. Tangannya telah basah oleh keringat gugup luar biasa. "Oh ya, mumpung kau di rumahku, ada yang ingin aku sampaikan. Sebentar ya." Hilman mengangguk, lantas Alia beranjak dari duduknya masuk ke dalam rumah. Laki-laki itu mengusap peluh akibat rasa gugup yang mendera. Mengambil segelas jus jeruk yang dihidangkan di sisinya dan meneguknya hingga hampir separuh kandas. Ia mengeluarkan cincin dari kantung celananya.
Butuh waktu lama untuk mengumpulkan uang membeli cincin itu. Ia yakin Alia akan suka. Wanita itu tiba-tiba kembali ke arahnya. Buru, Hilman menyembunyikan cincin itu ke dalam saku celana. Aku mau memberikan ini, takut lupa. Alia menyerahkan sebuah undangan padanya. Hilman terpaku menatap undangan berwarna pink itu. Tangannya bergetar, mengambil dan membaca nama yang tertera di sana. Alia dan Tio. Sakit menusuk jantung. Tajam pisau terasa menyayat tubuhnya. Tak seperti rasa melihat gadis yang ia sukai dari lama sudah diambil orang lain. Kau akan menikah? Iya, datang yang jangan lupa. Kenapa baru bilang sekarang? Tanya Hilman. Lemah sudah tangannya tak mampu memegang cincin di kantungnya celana. Kan sekarang aku sudah bilang. Lagi pula selama beberapa hari ini kau terus-terusan sibuk, Man. Setiap aku telepon kau jarang mengangkat. Hilman menunduk. Ia punya alasan kuat untuk tak menghubungi Alia beberapa hari terakhir. Ia sibuk bekerja untuk membeli cincin guna melamar gadis itu. Oh iya, tadi kau ingin membicarakan sesuatu. Tentang apa? Hilman menatap Alia dengan pandangan nanar. Matanya memerah menahan tangis yang ketara. Namun segera dialihkan dengan mendongak ke atas, menahan air mata itu agar tak tumpah. Tak jadi, aku lupa. Yah, gimana sih? Udah nungguin. Maaf ya, nanti kalau ingat aku telepon kamu. Aku pulang dulu. Loh, kok cepet banget? Ada urusan. Ini undangannya nggak sekalian dibawa. Hilman menerima uluran undangan dari tangan Alia. Datang ya, awas kalau nggak datang loh. Hilman mengangguk menaiki motor Astrea yang terparkir di dalam rumah Alia. Ia melajukan motornya keluar dari gerbang rumah besar itu. Sesaat bersinggungan dengan sebuah mobil yang masuk ke dalam. Seorang laki-laki tampan yang mengendarai turun dari sana dan merangkul Alia mesra. Pantas, bagai bungkuk merindukan bulan. Seharusnya Hilman malu kalau sampai melamar anak gadis orang yang statusnya lebih tinggi dari keluarganya. 2 tahun berlalu sejak saat itu. Hilman memutuskan untuk pergi merantau dan tak datang di pesta pernikahan Alia. Meski beberapa kali gadis itu menelponnya, sama sekali tak angkat. Hilman sibuk bekerja demi penghidupan yang lebih layak agar kejadian di masa lalu tak terulang. Namun seiring berjalannya waktu dan ekonomi yang semakin membaik, Hilman tak pernah bisa lupa dengan Alia. Gadis yang sudah menjadi istri orang itu tetap tertawan dalam hatinya untuk waktu yang cukup lama. Ia tak bisa berpaling ke lain hati. Lalu kabar mengejutkan itu terjadi. Saat Hilman pulang kampung untuk pertama kali, ia malah mendapat berita duka. Rumah Alia dibanjiri banyak orang. Berita simpang siur berseliweran. Orang-orang dari segala penjuru mulai membicarakannya. Alia telah bunuh diri.